sahabat jiwa dimanapun berada, kembali lagi bersama Tia di sini dalam acara Bincang Jiwa RSJ Mutiara Sukma. Spesial episode tentang new inovasi RSJ Mutiara Sukma di tahun 2025. Apakah itu inovasinya? Sudah hadir bersama kita di sini para Bapak Ibu kepala bidang yang kece abis dan disayangi oleh semua sivitas hospitalia RSJ Mutiara Sukma. Kita sapa dulu. Yang pertama ada Ibu Kepala Bidang Penunjang. Apaan akrabnya Ibu Yuni gitu ya. Iya, kayak Ibu Tia pribadi sih ya. Ibu boleh disapa dulu, Ibu say hi dulu sahabat jiwa di rumah. Hai sahabat jiwa di rumah, perkenalkan saya Yuni Widyastuti, Kepala Bidang Penunjang Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Oke, itu aja Bu. Apa Cukup. lagi? Oh ya, oke, nanti ada lagi ya. Kita lanjut lagi ke sebelah kiri saya, Bapak Ibu sudah ada Bapak Kepala Bidang Pelayanan. Yang paling cakep nih di antara kita berdua, Bu ya. Say hi dulu, Pak. Hai sahabat jiwa, saya Haji Abdullah SK Nurse MM, saya Kepala Bidang Pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Sehat selalu untuk semua sahabat jiwa di RSJMS. Oke. Sebelumnya, sahabat jiwa dimanapun berada, ini kita mau mulai dari yang mana dulu nih inovasinya? Mana-mana. Kiri atau kanan? Kanan dulu deh kayaknya ya, Ibu Yuni dulu. Ibu, inovasinya yang beberapa waktu lalu sudah di launching ya, si kebut Ibu ya. Boleh diceritakan nggak? Iya. Si kebut atau si ngebut? Si kebut. Si kebut, oke. Dia ngebut bagaimana tuh? Silahkan Bu. Jadi begini ya sahabat jiwa ya, kami berdua saat ini, saya Kabid Penunjang dan Pak Kabid Pelayanan sedang melaksanakan pelatihan kepemimpinan administrator untuk eselon 3 yang diadakan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi di dalam pelatihan ini kami para administrator itu dilatih untuk lebih kompeten sebagai leader seperti itu. Jadi kami diminta untuk membuat satu aksi perubahan atau inovasi lah ya, bahasa kerennya, di OPD kita masing-masing seperti itu. Jadi kemarin dengan beberapa proses di kelas klasikal, kemudian ada pembelajaran juga dari para WI itu, kami di bidang penunjang menyampaikan beberapa isu terkait pelayanan di bidang penunjang, misalnya seperti adanya kosongan obat, kemudian pencapaian SPM, isu ya, ini isu itu satu yang belum kita bisa selesaikan dengan baik gitu. Ada masalah linen, kemudian pemeliharaan mungkin perlu lebih cepat lagi seperti itu, dan juga ada masalah di pengelolaan keuangan BLUD. Nah, setelah dianalisis itu kita menemukan satu isu strategis yang harus segera bisa diselesaikan, yaitu tentang optimalisasi pengelolaan keuangan BLUD. Karena kita sudah, Rumah Sakit Jiwa ini kan sudah PPK BLUD itu sejak tahun 2011, kemudian dilaksanakan PPK BLUD-nya itu tahun 2012, sekarang 2025, sudah sekitar 13 tahun ya. Nah, pengelolaan keuangan BLUD kita ini itu dari pendapatan kita yang kalau data 2011-2012 itu saya belum ada. Yang ada itu 2014 itu sekitar 8 miliar. Itu pendapatan kita target ya. Tapi ternyata kita bisa di waktu itu 12 miliar. Dan terakhir kemarin di data 2024 itu kita targetnya 21 miliar, tapi realisasi kita itu 28 miliar. Sehingga saya melihat ini kita sudah tidak bisa lagi mengelola keuangan kita dengan cara-cara konvensional ya. Harus sudah digitalisasi, seperti memang sekarang semua harus pelayanan ke publik itu harus diminta cepat, tepat, transparan, akuntabel ya. Sehingga kenapa bidang penunjang yang mengangkat tentang keuangan ya kan? Betul. Nah, karena itu pertanyaannya. Nah, untuk sistem informasinya itu adanya di bidang penunjang sumber dayanya. Nah, kami berkolaborasi dengan tata usaha, Bu Direktur juga menyetujui ya, beliau selaku mentor menyetujui karena untuk keuangan BLUD ini tidak hanya punyanya TU,
tapi kami semua ini adalah PPTK, para eksekutor anggaran yang diminta bisa cepat gitu, tepat. Kan dinamisnya pelayanan di rumah sakit jiwa ini luar biasa ya, regulasi kita berubah terus, kemudian tuntutan masyarakat, apalagi di bidang penunjang itu ya, sebentar masalah listrik, sebentar masalah air, sebentar jaringan internet dan sebagainya, itu butuh effort yang lebih besar untuk eksekusi anggaran. Nah, jika pengelolaan keuangan BLUD ini sudah digitalisasi dengan ada sistem informasinya, itu bisa lebih transparan, tentunya pastinya yang lebih cepat itu, karena tidak lagi manual, tidak lagi kita mencari tumpukan-tumpukan, misalnya mau buat laporan harus melihat lagi tumpukan-tumpukan kertas yang begitu banyak. Semua sudah terintegrasi dalam sistem informasi itu. Jadi kapanpun, hajatnya gini, kapanpun para pimpinan ingin melihat kondisi keuangan di rumah sakit jiwa itu bisa real time, kita ada datanya. Hari ini pendapatan kita di nominal sekian, pengeluaran kita di nominal sekian. Nah, kita ada masalah, misalnya ini kita perlu belanja ini, mana yang akan kita lebih dahulukan, mana yang nanti kita bisa belakangkan ya, nanti itu bisa kita atur ketika kita melihat kondisi keuangan kita, terutama jika kita tidak sampai berhutang. Ya, kita usahakan rumah sakit tidak berhutang, jadi kita bisa mengoptimalkan keuangan kita yang ada dalam BLUD untuk sebesar-besarnya meningkatkan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Itu kenapa saya mengambil optimalisasi sistem informasi keuangan BLUD dalam aksi perubahan di dalam kegiatan PKA ini. Iya, jadi kan kalau orang baru pertama kali dengar keuangan kok di bidang penunjang gitu ya, sahabat jiwa ya. Jadi lebih ke keterbukaan informasi ya, lebih ininya Bu ya. Ya, transparansi Ya. Karena kami TU Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Bidang Penunjang itu sekarang jadi PTTK. Artinya para eksekutor. PTTK itu apa Bu? Bisa PPTK. PPTK. Pejabat teknis pengelola kegiatan. Oke. Gambarannya kayak gini. Ketika beli obat itu Bu Direktur tidak akan meng-ACC pembayaran dan sebagainya kalau kami belum meng-ACC kegiatan tersebut. Jadi kan kita semua punya anggaran-anggaran nih di bidang penunjang, anggaran diklat, anggaran ini semua sudah dibagi habis oleh Bu Direktur. Nah, kami mempertanggungjawabkan semua kegiatan itu berjalan sebaik-baiknya. Oke. Nah, konsepnya Bu, ini dari inovasi terbaru ini bagaimana dia berupa aplikasi-kah atau fitur-kah dan bisa diakses di mana? Itu konsepnya. Ya, ini sebenarnya bentuknya masih aplikasi. Nanti akan ini kan ada tujuan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendeknya adalah tersedianya sistem informasi ini dulu. Saat ini sudah kita masukkan data-data pendapatan, kemudian perencanaan sudah selesai di tahap ini yang 3 bulan kami melaksanakan PKA ini. Kemudian nanti di menengah kita akan membuat data yang tersedia dalam sistem informasi itu bisa dilihat oleh manajemen pada dashboard pimpinan yang akan segera kita buat juga oleh teman-teman SIRS. Kemudian untuk jangka panjangnya dia akan bisa terintegrasi dengan sistem informasi manajemen rumah sakit. Jadi tidak terpisah-pisah aplikasinya, sama juga dengan SIPK. Kita akan integrasikan semua ke dalam satu sistem informasi rumah sakit. Tapi kalau untuk si kebut, karena ini usernya itu tidak semua karena ini keuangan ya, itu nanti akan bisa diakses oleh direktur, para kabit kabak, kemudian bagian perencanaan dan bagian keuangan. Kita itu ada 4 fitur di situ, ada fitur pendapatan, pengeluaran, perencanaan, dan pelaporan. Jadi nanti masing-masing akan punya link sendiri. Kemudian untuk security-nya kita tidak bisa saling membuka link punyanya perencanaan, kami mungkin tidak bisa akses seperti itu. Untuk
untuk menjaga oke. Iya. keamanan data. Nah, jadi nanti kalau teman-teman di perencanaan itu ketika ada pergeseran-pergeseran akan tercatat dengan baik berapa kali pergeseran. Ini pergeseran pertama, pergeseran kedua, pergeseran ketiga. Dan sekarang masih dikerjakan manual kan. Kemudian nanti juga bisa membantu untuk pelaporan. Jadi kapanpun diminta laporan keuangan itu bisa real time, bisa tersedia. Oke, jadi itu sekilas dulu Ibu ya. Kita beralih dulu Ibu ke sebelah kiri saya, Siap. Bapak yang paling tampan. Asik. Siap, mantap. Karena sendiri laki-laki di sini ngomong-ngomong sahabat jiwa. Nah, Bapak ini aplikasi inovasi Bapak ya. Inovasinya namanya SIPEKA. SIPEKA itu apa singkatannya atau kepanjangannya dan storiesnya bagaimana Pak kalau SIPEKA ini? Baik, terima kasih Mbak Tia. Jadi sama tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Kabid Penunjang, jadi saya pribadi sedang melaksanakan aplikasi aksi perubahan dari proses ke PKA saya, jadi kepemimpinan administrator. Jadi selama 2 bulan kami mengaplikasikan ini di lingkup OPD di mana saya bekerja. Nah, kebetulan saya menjadi kepala bidang pelayanan. Di sini saya ada inovasi yang ingin saya tampilkan. Jadi beberapa isu yang ada di bidang pelayanan saya sudah lakukan mitigasi dan menjadi prioritas menurut saya. Jadi akhirnya saya mengambil SIPEKA. Oke. Jadi SIPEKA ini adalah sistem informasi dan edukasi masuk kembali ke rumah sakit atau biasa kita sebutkan adalah readmisi. Nah, bisa kita dengar kalau teman-teman sampaikan readmisi. Jadi bagaimana sih pasien kok bisa kembali ke rumah sakit lagi padahal belum waktunya, baru kemarin, baru 1 minggu pulang, sekarang sudah masuk kembali. Sedangkan kalau kita rujuk dari SPM kita itu ada standarnya. Jadi ada standar pasien jangan sampai kembali lagi ke rumah sakit. Itu minimal kita tidak dikategorikan dalam kategori readmisi tadi, itu 30 hari. Minimal kita 30 hari sudah perawatan di rumah, itu sudah lepas dari bahasa readmisi di standar pelayanan minimal. Jadi di rumah sakit jiwa ini cukup tinggi readmisinya. Kalau kita runtut dari tahun 2022, readmisi yang ada di rumah sakit ini itu kisaran sampai 78 pasien. Terus di tahun 2023 itu naik lagi, tahun 2024 itu malah sampai 121 pasien. Jadi sangat tinggi. Jadi setiap tahun memang sangat tinggi angka kejadian readmisi di rumah sakit jiwa. Jadi beberapa proses sudah dilaksanakan di bidang pelayanan sampai terakhir sudah dibentuk tim untuk di FMEA-kan kira-kira readmisi ini mau diapakan, karena tidak mungkin ini dibiarkan. Jadi dari ide-ide ini, fenomena yang sudah ada yang ada di rumah sakit terutama di bidang pelayanan, akhirnya saya mengambil inisiasi. Nah, ini yang isu yang strategis yang saya akan angkat untuk menjadi inovasi di 2025 ini di bidang pelayanan. Nah, kebetulan teman-teman yang di bidang pelayanan juga semua support karena ini memang isu strategis yang ada dan ini hampir semua rumah sakit jiwa yang ada di Indonesia mengalami juga. Jadi angka readmisinya memang kalau untuk rumah sakit jiwa ini sangat tinggi sekali, hampir di semua rumah sakit. Nah, ini tadi keniscayaan kita terhadap teknologi kita tidak bisa pungkiri. Jadi saya punya inovasi SIPEKA ini, sistem informasi dan edukasi masuk kembali ke rumah sakit ini, tujuannya jadi satu, pasien itu saat dia pulang memang beberapa tindakan sudah dilakukan di rumah sakit. Betul. Jadi sampai teman-teman di ACT sebelum pulang itu diedukasi dia. Jadi baik pasien dan keluarga itu sudah diedukasi. Nah, itu sebelum pulang udah dicegah dulu bagaimana dia melaksanakan asuhan saat di rumah, apa yang dilakukan oleh keluarga, apa yang dilakukan pasien. Itu saat pulang sudah dilakukan oleh teman-teman yang di ACT. Nah, setelah pulang, setelah kami analisa itu hanya selesai di rumah sakit. Setelah sampai di rumah
2-3 hari, kadang bahkan belum seminggu itu sudah balik lagi ke rumah sakit. Ini ada apa? Ini kan memang banyak faktor yang mempengaruhi, bisa lingkungan, bisa kepatuhan terhadap pasien itu minum obat, ya banyak faktor ya eksternal yang memang mempengaruhi keadaan pasien saat dia sudah keluar dari rumah sakit. Nah, si peka ini bisa menjawab itu. Jadi aplikasi ini berbasis Android, Oke. ya, jadi berbasis Android. Dia masuk di aplikasinya Mutiara Sukma yang ada di Rumah Sakit Jiwa. Jadi ada tambahan fitur si peka di sana. Nanti ini yang disasar dari si peka ini ada tiga sasarannya. Satu untuk pasien, yang kedua untuk keluarga, dan yang ketiga untuk PJ Jiwa dia. Karena memang ini berbasis komunitas kan, jadi semua yang ada Androidnya bisa dia. Tapi di dalam kita masuk di sini karena memang sasarannya untuk pasien, dia ada nomor rekam medisnya dia. Jadi pasien-pasien yang sudah pulang, yang sudah teridentifikasi dia ada riwayat readmisi, dia bisa mengakses dia apa sih yang bisa dilakukan di rumah untuk pasiennya. Dia bisa menilai dirinya, bisa self assessment dia. Misalnya sekarang dia untuk yang dirasakan oleh pasiennya halusinasi atau dia marah tak terkontrol, dia bisa buka di situ di aplikasi itu, bisa menilai dirinya. Oh sekian, apa sih yang setelah ketemu dia masalahnya dari penilaian pribadi dirinya, dia bisa mendapatkan di sana apa yang harus dilakukan, edukasinya di sana. Oh, misalnya saya tadi marah, bisa saya melakukan relaksasi teknik nafas dalam di sana, bisa kita apa namanya pukul bantal di situ, bagaimana caranya kita mengurangi marah tadi di sana untuk yang pasien. Sedangkan untuk keluarga juga bisa di sana. Jadi keluarga apa sih yang menjadi PR dari keluarga saat di rumah, saat pasiennya dia marah, apa yang harus dilakukan, itu ada di sana. Jadi seperti leaflet lah apa yang harus dilakukan. Iya, Ya, secara seperti itu. digital Ya, ya pendampingan informasi online. betul, Iya. informasi. Dan PJ Jiwa juga bisa mengakses juga. Oke. Jadi kalau kita sudah punya Siroco Galar Plus di sana, Iya, betul, ini Pak. lebih mudah lagi. Dia bisa dibawa di sini lewat HP, apa yang mau dilakukan asesmen saat dia kunjungan rumah di sana. Ada pasien ini yang mau diasesmen. Apa yang dia harus lakukan berikutnya. Kalau memang dia cukup dilakukan perawatan di puskesmas selesai, ya bisa selesai di sini. Tidak perlu dibawa lagi ke rumah sakit. Jadi tidak sedikit-sedikit pasiennya baru ngamuk, keluarga dan PJ Jiwa langsung rujuk ke rumah sakit seperti itu. Jadi pencegahan bisa dilakukan sedini mungkin sebenarnya kan gitu. Jadi akses memang kalau memang di sini di aplikasi ini memang sudah ada rekomendasi, memang harus dibawa ke rumah sakit, dia akan menotis di sini. Seperti itu gambaran umumnya dari aplikasi si peka. Oh, oke Pak, menarik nih. Jadi ini kan pasien kita kan macam-macam ya diagnosanya Pak ya. Ada Betul, skizofren, betul. lalu ada mungkin penyakit-penyakit lain, diagnosa lain. Itu di aplikasi itu secara menyeluruh dia informasinya atau edukasinya itu atau sesuai kebutuhan pasiennya. Jadi bisa di list gitu mungkin ID kita. Ini pasien atas nama ini dengan skizofren. Nanti langsung di HP-nya itu terkonek. Jadi materinya edukasinya tentang skizofren aja dari keluarga sampai PJ Jiwa. Itu gimana Pak? Jadi dia tidak berbasis diagnosa sebenarnya. Dia cenderung ke aplikasi ini masalah yang biasa dialami pasien. Misalnya dia marah, Oh. dia malas, dia keluar rumah, dia isolasi diri kan seperti itu. Atau dia merasa malu, minderan dia. Nah, itu hanya berbasis memang kebutuhan dasar yang ada di pasiennya. Jadi memang kalau kita lihat buka lagi datanya readmisi ini memang paling banyak ada pasien skizofrenia. Iya betul. Nah, Nah, itu tadi. jadi pasien-pasien yang skizofrenia dia memang secara data itu yang paling banyak dia yang mengalami readmisi di sini. Jadi harapannya sih dengan ini lebih membantu dia kepada pasien, kepada masyarakat dan pada PJ Jiwa yang ada di yang memang dia penanggung jawabnya di situ di daerahnya. Oke. Jadi ini sahabat jiwa kan konsepnya berbeda ya. Ya. Di pelayanan dan Ibu Yuni di penunjang. Kalau saya Pertolongan. memang berbasis memang
mengambil di bidang saya. Iya. Karena di bidang saya dan readmisi itu memang apa namanya populer sekali di hampir di semua rumah sakit. Keren ya. Trennya. Nah kebetulan trennya di rumah sakit juga naik dia dari tahun ke tahun sampai tahun 2024 ini 121 pasien. Wow. Jadi di tahun kemarin tuh sampai 121 pasien, sekitar 5%-an dia. Iya, iya. Dia yang sudah readmisi dari rawat inap kita. Nah, ini kan menjadi atensi. Apalagi sekarang ya readmisi ini kalau dulu readmisi masih dia karena dia kegawat daruratan kadang masuk lagi dia ngamuk masih bisa tercover oleh BPJS. Sekarang kan BPJS sudah tidak mengcover lagi. Iya. Jadi bagaimana caranya kita betul-betul merawat pasien ini pulih dia sampai di rumahnya dan dia bisa berdaya. Dia di rumah tidak sebelum 1 minggu sudah balik ya. Berbagai intervensi untuk yang di internal itu sampai sudah banyak yang sudah dilakukan untuk mencegah readmisi. Di sini misalnya dari clinical pathway yang sudah kami tetapkan kalau di bidang pelayanan itu untuk pasiennya 14 hari, itu untuk pasien-pasien readmisi sudah diperpanjang itu. Jadi sudah ada yang dokternya sudah merawatnya sampai 21 hari bahkan seperti itu. Untuk pencegahan readmisi memang banyak sudah dilakukan. Jadi secara medis, secara keperawatan teman-teman itu sudah berkolaborasi di sini. Bagaimana pasien ini tidak readmisi lagi. Nah, ngomong-ngomong tentang konsep itu tadi ya, Bapak Ibu ya. Kita ini sudah berjalan 2 bulan ya, kurang lebih ya, Ibu. Kurang lebih 2 Oke. bulan. Nah, ada nggak ditemukan kendala-kendala dan bagaimana cara menyikapi solusinya dari Ibu Kabid deh? Coba pertama Ya. silahkan Ibu. Untuk kendala pembangunan si kebut Ya. itu pertama mungkin kemarin itu tentang pembiayaan ya untuk membangun sebuah sistem informasi ini, tapi karena kita punya sumber dayanya di bidang penunjang di instalasi SIRS, jadi kita menggunakan 2 programmer kita itu mereka masuk dalam, kita ada tim efektif pembangunan si kebut, itu ada 2 programmer kita bantu Mas Kiki sama Mbak Sofi. Ya. Jadi kita karena ini namanya inovasi, jadi emang inovasi, jadi kita 0 biaya untuk pembangunan ini. Kemudian tentu saja karena kita buatnya ini di bulan apa ya, bulan Mei, April Mei gitu, kan ada data-data di keuangan dari bulan Januari karena kita harus buat real time. Jadi ada data-data dari bulan Januari yang mesti kita dapatkan dari para user sekaligus nanti mereka sebagai operatornya menginput data. Ini kesulitannya hanya menyiapkan data-data itu, data pendapatan, pengeluaran, kemudian di perencanaan yang harus kita input segera ke dalam si kebut ini gitu, agar segera tersedia data real time yang merupakan tujuan jangka menengah. Nanti setelah ini kita akan menyiapkan data real time itu secepat-cepatnya sekaligus dengan pembuatan dashboard pimpinan. Gitu. Kendalanya mungkin hanya itu saja untuk Itu doang Bu ya. karena kan kita sumber dayanya ada ya. Kemudian pengelolaan keuangan ini sebenarnya sudah dilaksanakan oleh teman-teman, tapi karena manual. Ya, jadi tinggal merubahnya menjadi digitalisasi. SDM kita mungkin perlu disiapkan nanti teman-teman di keuangan, terutama di para bendahara pengeluaran, bendahara pendapatan ini, kita latih untuk lebih gesit lagi menginput data agar tetap tersedia data real time untuk para pimpinan. Oke. Jadi tidak ada kendala yang Ya. begitu berat, asik. Insya Allah nggak ada ya. Terus kemudian tapi kita ini sebenarnya kemarin rangkaiannya itu kita sudah berkoordinasi dengan dinas Kominfotik Provinsi Nusa Tenggara Barat, karena untuk pengembangan aplikasi itu kita sekarang punya regulasi sendiri yang harus kita taati bersama. Jadi kita harus lapor dulu ke Kominfotik. Kita ada rencana inovasi baru, ini sekitar ada 12 termasuk Sikebud dan Sipeka. Kita sudah laporkan ke Diskominfotik provinsi dan kita mendapat arahan-arahan. Kita diundang kemarin dalam rapat koordinasi yang sebenarnya suratnya inisiatornya itu RSJ. Jadi kita diundang nih rumah sakit di
di bawah provinsi. NTB ini yang pemiliknya provinsi, itu kita diundang oleh Diskominfotik dan apa saja inovasi terkait digitalisasi yang akan dikembangkan di rumah sakit masing-masing. Nah kemarin itu untuk keuangan mungkin baru kita. Ya semoga nanti ini bisa jadi apa ya, bisa ditiru oleh rumah sakit teman-teman di rumah sakit yang lain, karena kita semua sudah BLUD ya kalau di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian kita juga sudah melaporkan kepada Dewas ya, Pak Kabid. Jadi para Dewas juga karena mereka mengawasi semua kegiatan kita melaporkan kepada mereka dan semua mereka memberikan dukungan terhadap 2 inovasi kita ini. Kemudian juga kita melaporkan ini ke Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat karena beliau adalah kita di bawah Dinas Kesehatan ya, kita sebagai UPT Dinas Kesehatan, jadi Kepala Dinas sebagai regulator di provinsi itu harus kita beritahu bahwa kita ada inovasi seperti ini, dan beliau sangat mendukung kedua inovasi kita. Malahan beliau memberi arahan agar inovasi-inovasi tetap kita kembangkan di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik ya, terutama di rumah sakit tentunya. Iya, Ibu ada cerita nggak tentang pengalamannya gitu Ibu? Ini kayaknya saya merasakan sendiri nih, makanya saya pengen mengangkat inovasi ini biar orang-orang merasakan impact-nya ini seperti apa sih? Iya betul. Jadi selama saya berkarir di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma nih berapa tahun Bu? Dari tahun 92 ya udah cukup. Dia belum lahir Bu. Jadi dari belum CPNS, dari CPNS. Okay. CPNS sempat pula sebentar di Rumah Sakit Provinsi dan Dinas Sosial kemarin. Tapi sepanjang itu saya berkarir di bidang penunjang karena memang ilmu saya di situ. Dan sekarang jadi kabid penunjang. Itu sepanjang itu memang ada hambatan-hambatan. Terutama kami kan penunjang, ini menunjang pelayanan ya, menunjang teman-teman bagaimana agar semua berjalan di pelayanan itu. Misalnya seperti tadi saya bilang di awal, saya harus menyiapkan listrik 24 jam selama 7 hari penuh, nggak boleh mati. Kemudian air, kemudian jaringan internet, sarana prasarana rumah sakit, seluruh yang akan menunjang teman-teman di pelayanan. Jadi para pelaksana pelayanan nih, dokter, perawat dan semua profesi lain tuh harus nyaman bekerja tanpa gangguan-gangguan yang tadi. Nah, untuk itu ada beberapa kendala sih selama ada di bidang penunjang, terutama terkait dengan eksekusi anggaran. Ya kita tahu ya kan pendapatan kita jumlahnya terbatas. Kemudian masalah-masalah sarana prasarana ini sangat banyak dan betul-betul dinamis sekali. Itu hampir setiap hari ada komplain dan sebagainya. Yang kita harus siapkan dari kebersihan ruangan, obat terutama jangan sampai kosong, dan makanan pasien. Ya. Terus linen pakaian pasien. Kediklatan kita pendidikan harus berjalan semuanya, pelatihan semua teman-teman harus udah dilatih. 60% pegawai kita harus mengikuti pelatihan 20 jam itu dalam setahun. Banyak lagi ya di bidang penunjang yang semuanya itu menunjang pelayanan. Kita butuh eksekusi anggaran yang cepat. Nah itu kadang ada kendala di situ sehingga kenapa sih kok bisa kami tuh kelihatannya kok lama kerjanya gitu. Perbaikan ini, permintaannya ini itu diperbaikinya agak lama. Mungkin kita nggak buka-buka gitu. Kenapa ya? Tapi saya merasakan sendiri dengan teman-teman ini ada masalah. Salah satunya adalah tentang anggaran, pengelolaan anggaran kita. Sehingga itulah sebenarnya yang juga menjadi kenapa isu ini saya angkat di bidang penunjang. Karena walaupun itu pengelolaan keuangan itu di TU, tapi dia berimbas ke setiap kegiatan kita di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Merembet. Jika kita tidak mengelola dengan baik keuangan kita, itu bisa menyebabkan hal-hal yang tentu saja untuk menghambat kemajuan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Ya, seperti tadi itu, jangan sampai kita berhutang lah ya, gitu. Jangan sampai obat kita kosong, obat kita kosong. Pelayanan juga kan Pak ya, kita melakukan
kegiatan-kegiatan yang sebenarnya itu belum perlu. Nah, seperti itu. Jadi kita saling mengendalikan. Iya. Ya. Gitu. Berkaitan ya. Betul. Sangat berkaitan kan Jadi kita Jadi kan kita kalau- satu sistem ya di rumah sakit itu kan sistem. Jadi semua harus saling bekerja secara bersama-sama untuk agar kualitas pelayanan kita, Betul. keselamatan pasien kita itu Betul. terjaga. Kan core bisnisnya rumah sakit ini pelayanan. Ya. Iya, benar. Ya, benar, jadi Pak. bidang penunjang, tata usaha semua akan bersatu untuk mendukung pelayanan, menunjang pelayanan. Termasuk Bagaimana TU, teman-teman di TU itu luar Iya. biasa tata juga. usaha, jadi menunjang semua. Yang ditunjang ada bidang pelayanan. Karena kita Jadi sistem. memang bidang pelayanan core bisnisnya rumah sakit. Iya. Di semua rumah sakit core bisnisnya pasti bidang pelayanan. Baik, gimana Mbak Tia? Sekarang apa yang jangan si peka? Sistem Tadi kan informasi dan edukasi. Bu Yuni, oh cuma itu aja kendalanya. Kalau Bapak kayaknya banyak ya. Waduh, Dari kalau- raut wajahnya Bu ya kayaknya ya. Jadi kalau yang si peka ini memang kalau bicara kendalanya banyak sekali. Yang pertama, memang idenya itu dari bidang pelayanan. Oke. Yang melaksanakan semua bidang pelayanan. Tapi saya harus berkoordinasi tadi dengan bidang penunjang. Karena SIRS yang komandan untuk aplikasi ini, Iya, bagaimana betul. fitur ini bisa muncul, konsepnya dari bidang pelayanan. Tapi nanti yang mendesain semua sampai dia muncul menjadi sebuah fitur di aplikasi Mutiara Sukma itu bidang penunjang. Di sana berproses koordinasi, jadi saya membentuk tim efektif juga. Jadi tim efektif inilah yang bekerja dia. Jadi di sini desainnya sudah jadi, teman-teman di SIRS yang membackup dia sampai dia menjadi sebuah fitur di RSJ Mutiara Sukma, di aplikasi Mutiara Sukma itu ada. Ya. Nanti mungkin bisa ditampilkan nanti Iya. bagaimana Iya. nanti bentuk fiturnya si peka di aplikasi Mutiara Sukma. Atau udah ada Pak ya, sekarang ini udah muncul. Masih dia proses untuk di Play Store-nya. Oh, ya. oke. Jadi itu harus ada informasi dari teman-teman yang di SIR itu. Kemarin sempat uji coba, sudah uji coba. Kita sudah uji coba di ada 3 pasien, 4 pasien itu yang sudah uji coba. Nah, kendalanya bagaimana? Masih untuk proses akses selanjutnya masih Oh, terkendala. oke. Jadi teman-teman yang di SIRS lagi untuk menyesuaikan di aplikasi Mutiara Sukmanya. Mudah-mudahan segera informasinya 2-3 hari ini sudah bisa muncul di aplikasi Mutiara Sukma. Iya. Harapannya gitu. Jadi lebih cepat bermanfaat dan juga kami bisa koreksi juga apa yang dari kekurangannya ini. Dan kendala yang banyak ini ya, salah satunya Apa juga tuh, Pak? HP kan. Jadi Nah, benar. pasien kan harus punya HP. Pak, ya. jangankan Kalau nggak- itu ya Bu ya, jangankan apa namanya teknisi Pak. Betul. Itu daftar online Daftar aja online, gitu, ya. Ibu. Sama, Jadi itu memang kendalanya. menjadi kendala yang ada di masyarakat kita kan. Tahu masyarakat kita yang banyak berkunjung di sini rata-rata menengah ke bawah dia. Iya. Jadi masalah untuk HP karena memang akses utamanya adalah HP. Tapi sekarang kan bisa juga keluarganya. Kalau memang dari keadaan pasiennya tidak punya HP, keluarga bisa punya HP, bisa diakses oleh keluarga. Dan keluarga juga bisa menginformasikan ya, bisa mengedukasi pasiennya di sini. Jadi cukup dia masukkan dia nomor rekam medisnya, Iya. ketika pasiennya dia sudah bisa mengakses dia edukasi dan informasi yang ada di situ. Apa sih yang harus kita kerjakan untuk pasiennya? Seperti itu. Ini sebenarnya memudahkan. Jadi mungkin kalau kita diedukasi langsung secara by person, ketemu tatap muka langsung, kita setelah keluar dari rumah sakit lupa, kita dengan adanya ini kan bisa berkelanjutan, bisa kita buka, kita apa sih yang mau kita kerjakan di rumah kan gitu, untuk mengingat lagi dengan keadaan pasien seperti ini, apa yang kita lakukan seperti itu. Dan yang menjadi problem pertama memang HP. Mudah-mudahan sih akses HP ini bisa didapatkan sih. Paling enggak kalau pasien nggak punya, keluarga yang punya. Atau PJ jiwanya. Atau PJ Ya. jiwa. Jadi PJ jiwa saat berkunjung kan bisa dia mengedukasi Iya. dia, mengedukasi pasiennya. Yang kendala kedua ini kita harus tetap teman-teman PKRS harus genjar ya sosialisasi dia. Iya. Jadi ke depan nanti kalau sudah memang betul-betul running, teman-teman PKRS dia sosialisasi di depan, Oke, ya. sosialisasi di medsos nanti, dan adminnya Sirko Galar Plus juga harus tetap informasikan kepada seluruh PJ Jiwa yang ada di kabupaten kota. Itu sih anunya yang menjadi tantangan berikutnya dia. Jadi biar informasi ini tersebar semuanya. Nah, itu memang yang
jangka pendeknya. Jadi kendala jangka pendeknya, nanti jangka menengahnya nanti setelah mungkin informasi-informasi kendala yang sudah terkumpul nanti kita Setelah berjalan iya, ya. sudah berjalan baru kita perdalam lagi, ternyata ya ada permasalahan apa, nanti bisa kita mencari solusinya lagi, seperti itu, harapannya seperti itu, apa kendalanya seperti itu. Jangka panjangnya Pak, Kalau jangka panjangnya goalsnya sampai goalsnya tercapai. sebenarnya saya impian si peka ini bisa dikembangkan ya. Jadi saya pengennya si peka ini bisa berkembang, nanti bisa dia ada SMS gateway-nya, kapan Oke. dia jadwal kontrolnya. Ini kontrol tanggal 13 Mei seperti itu. Tanggal 14 Mei dia jadwal kontrol, dia bisa menginformasikan. Hari ini besok Bapak kontrol, dia bisa mengingatkan seperti itu. Atau nanti bisa berkembang lagi dia sampai dia bisa mengingatkan jadwalnya minum obat. Iya, betul Kan Ibu seperti ya. itu. Jadi Minum obat juga ya. jadwal minum obat Iya. untuk setiap hari 3 kali sehari dia bisa mengingatkan. Ada Seperti notifnya itu. Ada muncul notif. gitu langsung. Ada notif. Mungkin itu ya, mudah-mudahan sih. Ini kan jangka panjangnya ya, jangka Iya. panjangnya harapan kita semua. Jadi harapan kita semua satu, dia bisa mengingatkan jadwal kontrol, nanti bisa mengingatkan durasinya dia minum obat seperti itu. Jadi bisa kita ingatkan dari pasien dan keluarganya kan segitu yang ada di lingkungan itu. Ya, satu-satu juga apa namanya, PJ juga saat saat datang ke rumah kan bisa mengingatkan juga dia, oh seperti ini keadaan pasiennya, sudah ada recordnya. Karena ini terkoneksi langsung dengan SIM RS dia. Jadi dengan SIM RS kita sudah terkoneksi untuk si peka. Harapan seperti itu Mbak Tia. Iya. Jadi ditunjang oleh AC. Ditunjang oleh Oleh aplikasinya oleh bidang Ibu ya. Yuni. Baik. Ah, benar. Jadi kita memang saling Eksekusinya, sambung. betul. Jadi saling sambung. Benar, Tidak bisa benar. berdiri sendiri. Kita di rumah sakit itu kan sebuah sistem, jadi nggak bisa kita akan bekerja sendiri-sendiri. Iya. Kita semua saling membantu, terutama untuk di pelayanan gitu. Karena pelayanan itu tuh ujung tombaknya ke Tombaknya. masyarakat. Gitu. Betul. Jadi ada apa-apa pasti yang dipotret ada pelayanan. Di depan soalnya. Iya, potretnya pelayanan. Jadi bagaimana kita memberikan pelayanan yang baik, yang excellent, Iya. servisnya juga kepada masyarakatnya itu kan dipotret pelayanan seperti itu. Misalnya sekarang listrik mati tadi Bu Yuni sampaikan, yang terjadi apa, pelayanan ya nggak Iya, jalan benar, ya. benar. Jadi bidang penunjang tata usaha betul-betul dia menyokong pelayanan ini menjadi pelayanan yang bagus buat masyarakat, terutama masyarakat yang menikmati di rumah sakit jiwa ini, yang mendapatkan akses layanan di rumah sakit jiwa. Seperti itu sih. Jadi kami sistem yang sudah dibentuk yang saling keterkaitan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit. Seperti itu. Jadi itu tadi hambatannya dan goalsnya pengennya apa Ya. sih? Kalau Ibu belum dari kayak dia tanya nih Bu, goalsnya apa sih? Ya. Kalau dari si kebun ini. Ya, sama seperti Pak Kabit ya. Untuk yang goalsnya jangka pendek ini kan sudah terbentuk nih, sudah terbangun Iya. sistemnya. Kemudian di jangka menengah nanti kita akan menyiapkan data real time untuk pimpinan. Kemudian jangka panjang dia akan terintegrasi dengan sistem informasi manajemen rumah sakit, sehingga memang pengelolaan keuangan kita nih memang benar-benar sudah transparan, cepat, tepat, akuntabel. Itu goalsnya. Jadi siapapun nanti pemeriksa datang pihak internal misalnya dari BPKP, inspektorat, eksternal dari misalnya BPK atau KAP atau siapapun pemeriksa itu, kita sudah bisa menyiapkan data dengan betul-betul akurat dan akuntabel, cepat, tepat. Sesuai namanya Bu ya. Minta data ini udah kebut, Kebut, jari ya, datanya udah gitu. langsung muncul gitu Mbak Wanti ya. Gitu. Senyum-senyum aja dia di sana. Nanti betul-betul minta support dari teman-teman di keuangan ini, karena mereka yang akan setiap hari melanjutkan si kebut ini. Mudahan juga bisa dikembangkan ya sama dengan Siap. si peka. Iya. Karena ini kan kita membangun sistemnya. Nanti Ini baru kemudian- cikal bakalnya. Iya, cikal bakal. Nanti bisa siapapun nanti kita Ya. tunjuk dia menjadi Silakan dikembangkan. siapa sih agen perubahan dari sini. Nanti Iya. kita tentukan Ya. agen perubahannya. Jadi dia yang nanti akan ikut banyak berkontribusi di sini Ya. Mbak Tia. Kenapa kita harus menghasilkan satu aksi perubahan ya di PKA ini? Itu tujuannya itu, agar apa yang kita buat ini, perubahan-perubahan yang kita buat ini sebenarnya untuk agar OPD kita ini berkinerja tinggi seperti itu. Jadi nggak lamban-lamban lagi, masyarakat tuh bisa dengan cepat menerima
sesuai dengan kebutuhan mereka, tidak hanya cepat tepat ya, tapi juga akuntabel gitu, bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Secara administrasi dan Kayak komitmennya ya. Soalnya Iya. udah zona integritas kita kita. sudah, Betul. apalagi kita sudah WBBM Kan juga ya. visi misi gubernur Betul, kita kan iya. sekarang apa namanya, NTB mendunia, makmur mendunia. Ya. Digitalisasi tuh. Ya, betul. Ya, sudah keniscayaan dari Bukabit sampaikan itu. Selain Udah kualitas keniscayaan, pelayanan untuk orang-orang yang berkunjung ke rumah sakit jiwa, Iya. tentu saja sebesar-besarnya kita ingin meningkatkan kesejahteraan kita semua di sini gitu. Iya, betul. Satu lagi saya ingin berterima kasih nih Pak Kabitian, mungkin juga nanti ya, berterima kasih pada semua tim support manajemen luar Betul. biasa, Bu Direktur luar biasa sebagai mentor. Terima kasih Bu Dir. Beliau sangat Terima kasih Bu Direktur, ini mentor luar biasa buat kami. Kemudian coach saya mungkin besok dia nonton ini, coach saya Bu Sri Wahyuni. Hai Bu Sri dan para WI yang luar biasa ya di BPSDM, kemudian teman-teman PKA kita ya Pak Kabitian angkatan 11 tahun 2025. Kita tuh saling support luar biasa, mereka juga bikin inovasi-inovasi hasil perubahan di UPD masing-masing yang sebesar-besarnya hajatnya memang untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan di NTB tentunya ya, untuk membuat menciptakan good governance. Iya. Semoga semua inovasi yang dibuat, ada berapa jadinya Pak Bu? Ini total semuanya itu PKA. Itu yang ikut PKA 41 ya, Pak? Iya, sekitar segitu. 40-an ya. 41 Wow, itu bayangkan ya sahabat jiwa 40-an inovasi Aksi perubahan ya. Betul. Aksi perubahan Tidak itu semua aplikasi tapi juga berbagai macam sih. perubahan. Bagaimana membuat perubahan di OPD-nya masing-masing, Mbak Tia. Jadi kita teman-teman PKA ini sebanyak 40-an tadi membuat semuanya tidak berbasis digital tentunya. Oh, iya, pasti. Yang penting dia sekarang bagaimana dia meningkatkan kinerja tadi, berkinerja organisasi. lebih baik, kinerja organisasinya. Yang dulu mungkin langkahnya hanya satu, dengan adanya aksi perubahan ini dia bisa 3 dia kan seperti itu. Jadi bisa melangkah lebih cepat untuk aksesnya ke masyarakat, dan cepat juga dirasakan oleh masyarakat dengan adanya aksi perubahan ini. Di PKA ini juga ternyata bagus ya menurut saya, karena ternyata kita bisa kolaborasi antar OPD ketika kita begitu tahu ada kegiatan kita di sini seperti kemarin BPBD misalnya itu mereka lagi menyusun untuk kebencanaan disabilitas ya, mitigasi seperti itu. Saya bilang rumah sakit jiwa kan ada disabilitas juga, disabilitas jiwa. Mereka jadi kita termasuk disabilitas jadi juga. jangan hanya Iya. disabilitas fisik yang disiapkan ketika mereka misalnya ada bencana. Ini teman-teman kami untuk yang disabilitas jiwa itu juga bisa. Mereka ya kalau gitu besok kita sama-sama gitu. Ada macam-macam dari sosial. Jadi kita bisa juga berkontribusi kita jadi ya. memitigasi juga dari awal, ya harapannya seperti itu. Ini Bisa diskomipotik. menyuarakan seperti itu. Jadi disabilitas nggak hanya nanti terbatas disabilitas fisik kan seperti itu. Taunya kan yang fisik ini ya, aja ya, tunar, banyak ke fisik. Jadi sebenarnya disabilitas mental ini juga disabilitas ya, masuk kategori itu. Jadi teman-teman yang di BPBD seperti tadi bisa memasukkan itu dia di mitigasinya, apa yang harus di dari segi kebencanaan seperti itu. Dan juga bisa mengurangi stigma itu tadi ya. Betul. Jadi nggak beda-bedakan ya Iya. antara fisik dan mental khususnya gitu. Ada pantun kira-kira? Pantun. Oh, saya ada quote. Ada Quote yang dari Quotes si of kebut the ini day. munculnya Quote gitu ini. ya. Bapak cari dulu deh di HP Pak, Apa ya? Ibu dulu deh. Jadi saya satu quote gini. Rumah sakit itu tidak pernah tidur, sehingga manajemen harus selalu terjaga. Apa Ibu manajemen? Manajemen lagi. Keren banget. Bapak udah ketemu belum Pak? Belum, masih nyari. Atau next episode Pak? Oke. Ini aja deh pesan untuk teman-teman di pelayanan deh kalau gitu. Baik, terima kasih Mbak Tia. Jadi pesan-pesan untuk teman-teman yang di pelayanan, yang pertama tetap semangat, tetap jaga kesehatan, berikan servis terbaik buat penerima layanan yang ada di kita, tingkatkan komunikasi, itu yang harapannya. Service excellent dah kepada pengunjung itu. Dan yang terakhir yang perlu menjadi semua sivitas ini, kita punya moto itu melayani dengan empati. Jadi empati itu harus ada di jiwa seluruh sivitas hospitalia yang ada di rumah sakit jiwa. Kan itu moto kita.
Jadi dengan empati kita bisa merasakan kita apa yang dirasakan eh, yang datang sini, pengunjung, pasien, keluarganya, kan seperti itu. Sampai menjadi moto itu filosofinya panjang sebenarnya kan seperti itu. Dan empati itu harus sudah menempel di seluruh sivitas. Itu yang paling penting itu sudah harus tertanam di seluruh sivitas hospitalia. Mungkin itu. Jaga kesehatan. Luar Sulit. biasa Bapak dan Ibu Kepala Bidang kita di RSJ Mutiara Sukma ini. Semoga harapannya ya kalau dari Tia pribadi Bapak Ibu impactnya langsung bisa dirasakan di masyarakat. Amin. Dan ditunggu 40-an inovasi lainnya pasti luar biasa lagi untuk memajukan NTB mendunia khususnya ya sahabat jiwa ya. Mungkin itu aja ya Ibu Bapak yang bisa kita sampaikan Siap. pada Terima kasih. episode kali ini. Silakan Bapak Ibu di rumah sahabat jiwa jangan lupa di subscribe dan di like serta komen. Boleh komen apapun ya, jadi kita terbuka banget untuk masukan dan informasi lain sebagainya. Ini tayang setiap hari Rabu sahabat jiwa jam 8 malam di YouTube RSJ Mutiara Sukma. Itu aja mungkin yang kita bisa sampaikan pada episode kali ini. Akhir kata Tia dan Bapak Ibu Kepala Bidang pamit undur diri. See you and bye-bye.